Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di channel saya Heru Bejo Utomo Farm. Pada sore hari ini kita masih dalam bulan puasa ya. Pada bulan puasa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan selamat sore, salam sehat untuk bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa ya. Pada sore hari ini saya ingin mereview berawal dari beberapa pertanyaan dan beberapa pendapat peternak di Indonesia, rata-rata peternak, terkait pertanyaan apakah lebih menguntungkan memelihara indukan yang cenderung beranak dua dibanding indukan yang cenderung beranak satu, atau bahkan cenderung beranak tiga. Dianggap itu lebih menguntungkan. Nah, itu akan kita bahas apakah indukan betina itu lebih memelihara indukan betina itu lebih menguntungkan yang cenderung beranak tiga, dua, atau bahkan hanya beranak satu. Pengalaman itu rata-rata dari 3 anakan itu pasti yang meninggal ada satu meninggal, bahkan 2 yang meninggal, tinggal 1. Itu memang kalau beranak 3 artinya kita perlu tambahan biaya, yaitu membeli susu ya. Susu itu usahakan jangan susu bubuk ya. Pengalaman saya, kalau anakan tempe dikasih susu bubuk itu akan mencret. Lebih baik beli susu sapi yang segar ya, atau beli indukan betina di pasar ya, itu yang masih laktasi, baru laktasi atau bahasa Jawanya baru metot. Itu banyak di pasar itu dijual, anaknya dijual tersendiri, indukannya dijual tersendiri ya. Itu bisa sobat-sobat peternak untuk beli itu, kemudian bawa pulang. Nah, kemudian diperah dikasihkan anakan atau jempe yang kekurangan susu dari indukan yang beranak 3 tadi. Kemudian bagaimana kalau indukan itu beranak 2? Nah, beranak 2 sebenarnya itu ideal menurut saya, sesuai dengan porsinya. Indukannya puting susunya 2, kemudian anakannya itu 2, sesuai dengan porsinya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau indukan anakannya hanya 1? Pasti peternak rugi, yang biasanya beranak 2 kok 1. Nah, kalau menurut saya juga ada kelebihannya juga kalau indukan beranak 1. Yang jelas kalau indukan beranak 1 itu jelas porsi dari susu dari indukannya untuk diberikan ke jempe itu lebih banyak. Akibatnya apa? Akibatnya jempenya lebih cepat besar. Nah, rata-rata untuk para breeder itu ketika mendapatkan indukan melahirkannya 1, itu juga tidak masalah sebenarnya. Untuk breeder malah kalau saya bersyukur, karena apa? Bisa menciptakan anakan itu yang istimewa, yang super. Susunya full untuk 1 anakan, cepat besar. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana, kita kasih video nanti, itu kambing yang indukan yang beranak 2 atau yang beranak 1. Kita lihat nanti perbedaannya ya. Kita lihat perbedaannya, apakah lebih menguntungkan 2, apakah 1. Lagi-lagi itu berpulang kepada kita. Kalau memang 2 itu kita ingin menciptakan anakan yang bagus, kemudian indukan beranak 2, itu juga tidak apa-apa, asalkan indukannya dikasih pakan tambahan ya. Kemudian
juga perawatan kesehatan juga harus cukup. Nah, kemudian bagaimana kalau anaknya 3 itu malah lebih perlu ekstra lagi. Setelah ini kita lihat videonya bagaimana indukan beranak 2 dan beranak 1, kita lihat perbedaannya, lebih menguntungkan mana. Sekali lagi itu berpulang pada sobat-sobat peternak ya. Semua itu rezeki, tinggal kita bagaimana memanage, mengolah atau memelihara anak-anak kami tersebut. Oke, mari kita langsung aja kita lihat videonya. Dia melahirkan hanya 1 anak. Ini bisa kita lihat anaknya ya. Kalau indukan melahirkan 1 anak, ini anaknya cenderung memang besar ya. Ini jantan. Ini persilangan antara kambing perjantan dengan betina Jawa Randu ya. Ini induknya ya, ini anaknya ya. Alhamdulillah ini lahir 1 ekor. Ini jantan ya, jantan. Nah, ini bisa kita lihat dari jauh, ini memang besar ya, besar. Ini memang kelebihan dari apabila indukan melahirkan 1 anak ya. Nah, kepalanya juga besar, dari kakinya juga besar ini ya. Kemudian ini contoh lagi indukan yang melahirkan hanya 1 anak ya. Ini betina ini ya. Ini masih tidur habis makan ya. Ini juga anaknya juga besar ini. Ini betina anaknya. Nah, ini bisa kita lihat. Wah, anaknya itu ya. Itu besar anaknya. Nah, ini setelah ini kita lihat dari belakang yang ini ya, karena dari depan tidak begitu kelihatan anaknya. Nah, ini ya dari belakang ini, anaknya. Ketika lahir 1 ekor memang sangat maksimal sekali untuk menyusunya. Betina ini juga berat 1. Wah, ini tidak akan dibagikan ke yang lain karena anaknya hanya 1 ini ya. Bisa sewaktu-waktu menyusu oke saja. Kaki-kakinya juga besar, dadanya juga lebar ya. Ini indukannya Jawa Randu ya, kawin dengan pejantan bur. Nah, ini anaknya. Ini alhamdulillah lahir 1 ekor betina 3 hari kemarin ini ya. Ini 3 hari kemarin ini. Ya, oke, itu indukan betina yang melahirkan 1 anak. Dan setelah ini kita lihat indukan betina yang melahirkan 2 ekor. Oke, kita lihat perbandingannya. Oke, ini adalah video indukan yang beranak 2 ya. Ini anaknya jantan. Lagi-lagi ini adalah bersilangan bur. Jadi kita sudah melihat video perbandingan antara indukan yang lahir 2 ekor, kemudian indukan yang lahir 1 ekor ya. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Yang pertama, ketika indukan kita lahir 3 ekor, kita harus mengeluarkan biaya ekstra, yaitu berupa pembelian susu segar. Susu sapi segar ya, kalau di Malang itu harganya 8.000 ya. Per hari itu bisa 1,5 liter sampai 2 liter untuk asupan susu tambahan untuk 3 cp ya. Tuh, kalau saran saya lebih baik beli indukan di pasar kambing, beli indukan itu susunya kita perah ya, setiap hari kita berikan kepada 3 ekor jembe tadi. Nah, ketika jembe tadi sudah pas sapi, indukan bisa kita pakai, bisa kita kawinkan lagi dengan pejantan kambing kita. Jadi kita tidak rugi membeli indukan itu. Kemudian yang
yang kesimpulan yang berikutnya itu apabila indukan kita beranak dua itu tidak ada masalah, artinya kita hanya cukup memberi pakan tambahan saja, tidak usah membeli susu segar lagi. Pakan tambahan konsentrat atau pakan dari hijauan yang lebih bagus, bisa Indogopera, bisa Kaliandra, bisa daun kelor, atau pakan konsentrat atau pakan tambahan, bisa berupa polar atau pakan tambahan untuk pakan sapi, pakan kambing, itu banyak ya di toko-toko ternak ya. Kemudian ketika indukan, kesimpulannya ketika indukan kita lahir 1 ekor, nah itu juga menurut saya juga tidak apa-apa, itu menurut saya juga bagus, karena indukan yang melahirkan 1 ekor itu indukannya bisa maksimal memberikan ASINya untuk anaknya ya. Itu nanti apabila anak itu jantan itu nanti bisa tumbuh menjadi jantan yang besar itu. Kemudian untuk betina juga seperti itu, bisa tumbuh bisa menjadi betina yang super, karena asupan susunya itu maksimal hanya untuk 1 ekor anakan. Jadi yang terakhir kesimpulannya ya, semua tergantung pada diri kita, bagaimana penilaian kita menyikapi ketika lahir itu 3 ekor, 2 ekor atau 1 ekor. Yang penting itu pemeliharaan, manajemennya ya. Tuh, hasil akhirnya di situ ya. Oke, saya kira itu sobat-sobat ternak video saya pada sore hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan sebelum diakhiri, jangan lupa seperti biasa like dan subscribe, dan juga tambah kolom komentar, dan tambah komentar, berikan saran agar saya lebih berpikir lagi untuk membuat video terkait dunia peternakan kambing, yang tentunya akan semoga bermanfaat bagi seluruh peternak di Indonesia. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.